Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mohon maaf sekali ya. Mungkin bisa dari perangkat atau dari server, tapi bagaimanapun juga Bu Guru sudah berusaha dan sekarang Bu Guru akan tetap membimbing kalian melalui video ini. Nah, anak-anak, kemarin kan kalian sudah belajar mengenai pembulatan ya. Nah, setelah dari pembulatan nanti ke taksiran. Ibu, kenapa dari pembulatan itu langsung lari ke taksiran? Karena untuk menentukan taksiran terbaik kita harus melakukan dulu pembulatan terdekat. Nah, anak-anak di sini ini ada taksiran bawah atau rendah. Kalau taksiran bawah itu mau itu jumlahnya 1, 2, 3 atau sampai dengan 9 ya, itu tetap di nilainya 0. Itu untuk angka keduanya ya. Jadi ini 3, ini kan 4 ya. Nah, jadinya ini 0. Begitupun ini 55. Nah, jadinya ini 0 juga. Jadi 30 tambah 50 sama dengan 80. Nah, kalau misalnya yang kalian kemarin kerjakan itu dari angka 1, 2, 3 dan 4 ya, itu kan jumlahnya 0. Tapi kalau misalnya dari 5, 6, 7, 8, 9 ya, itu berarti naik ya ke angka yang di depannya. Nah, jadi itu nanti kita akan mengarah ke taksiran terbaik. Itu kan pembulatan terdekat ya. Tapi kalau taksiran ke bawah yang seperti Ibu tadi jelaskan, ini pasti jumlahnya 0 dan ini 0 ya. Taksiran tinggi. Nah, ini taksiran tinggi itu mau di angka berikutnya, itu biasanya kita lihatnya di angka yang keduanya yang di belakangnya ya. Nah, itu berarti ditambahkan 1 ya, ditambahkan 1 bagaimana Bu contohnya? Nah, 478 di sini berarti satunya kita naikkan ke angka 4 jadi 5. Ini 78-nya 0 dan 0 jadi 500 ya. Nah, di sini 55 karena taksiran tinggi ya, itu kita naikkan ke satunya kita naikkan ke 5. Jadi itu 60. Jadi jumlahnya 560 ya. Ibu, kalau taksiran tinggi misalnya di sininya 53, tetap itu 60 karena taksiran tinggi ya. Jadi angka yang di depannya itu kita naikkan 1, yang di belakangnya kita jadikan 0 ya. Oke. Nah, sekarang taksiran terbaik yang seperti Ibu tadi jelaskan, tapi mohon maaf di sini salah ya. Itu 2300 tambah 400 itu hasilnya 2400, itu 2700 ya. Kita lihat taksiran terbaik ini mengacu kepada pembulatan terdekat ya, 2345. Di sini 2300 ya. Nah, kenapa Ibu 2300? Kita lihat di sini. Ini kan ratusan ya. Jadi yang kita fokuskan juga adalah ratusan. Di sini kenapa 2300? Karena di sininya itu kan 345, ininya di bawah 5 ya. Jadi di sini kita lihat ininya 00, 2300. Pembulatan terdekat ya. Pembulatan ratusan terdekat. Nah, ini kita 373. Kenapa Bu jadi 400? Ya karena kan di sininya lebih dari 5. Kita naikkan di sininya 1 jadi 400. Ya. Nah, kalau ini Bu kenapa tidak naik? Karena kan di sini jumlahnya 4. Ya. Oke, jadi di sini 2700 ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Bisa dipelajari sayang ya. Nah, contoh yang dari sini 34 tambah 45 ya. Nah, karena ditaksir ke bawah pasti ini adalah 30 ya. Di sininya 40 ya. Kita lihat nah, jadi 70. Begitupun yang ini 200 ya. Kemudian ininya karena ke bawah ya, ininya menjadi tetap 300. Ya, ngerti ya? Ini jadi 500. Nah, begitupun yang ini ya. Sebentar, kita percepat aja. Nah, untuk yang ininya ya, untuk yang ininya kita lihat ya, yang ribuannya ini 3000. Ibu kenapa menjadi 3000? Karena kan ini ke bawah.
Jadi yang di belakangnya itu kita jadikan 000 ya. Kemudian yang 2311 itu ya, itu kita jadikan 2000. Jadi belakangnya 000 ya. Oke, pasti ngerti ya. Oke, kita persingkat aja karena Bu Yuli akan membahas soal yang lain. Nah, ini udah pasti ya, tahu ya. Oke, dibaca lagi, disimak lagi. Nah, ini taksiran terbaik. 0, 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke bawah atau tetap. Di sini 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Taksirlah ke puluhan terdekat ya. Nah, jadinya karena itu kurang dari 5, itu yang dibulatkan ke bawah ya atau tetap menjadi, kita lihat. Oke. 34 menjadi berapa? 30. Sedangkan yang 45 karena itu di 5 ya, dibulatkan ke atas. Karena kan patokannya 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu berarti menjadi berapa? Karena harus ditambahkan 1 di angka depannya menjadi 5. Nah, 50 ya. Jadi 80 ya. Oke, ngerti ya. Nah, berarti yang kalian kerjakan kemarin itu pembulatan terdekat itu sama dengan taksiran terbaik ya. 727 ya. Oke. Kita lihat 277 karena di sininya 2 ya. Jadinya bagaimana untuk ratusan terdekat ini? Nah, jadinya 730. Ibu kenapa 730? Karena di sininya lebih dari 5 ya. Oke. Maaf, lebih dari 5 jadinya 730 ya. Nah, kemudian ini untuk puluhan ya, ini ya 524 ya, pastinya menjadi 520 ya. Oke, mengerti ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, keratusan terdekat juga sama, berarti kita fokusnya ke puluhannya ya, seperti ini. Nah, ya, jadi puluhannya kita buat 00 ya, 700. Nah, untuk yang 800 itu kan 875 ya. Itu berarti kita naikkan 1 ke angka 8, jadinya 9, 75-nya menjadi 00. Sudah paham ya? Pokoknya dibaca lagi, disimak lagi ya. Nah, pokoknya ribuan juga sama, kita berarti fokus ke ratusannya ya. Ratusannya kalau lebih dari 5 ya berarti kita naikkan 1 ke angka yang di depannya, itu kan 2, jadinya 3000 ya. Begitu seterusnya ya. Pokoknya kalau misalnya untuk yang puluhan kita fokus ke yang angka belakangnya ya, itu yang satuannya. Kalau misalnya yang ratusan kita berarti fokus ke yang puluhannya. Kalau ribuan kita fokus ke ratusannya ya. Oke, kalau 10 ribuan kita fokus ke ribuannya ya. Seperti itu aja. Oke. Nah, sekarang kita akan ke bahasa ini ya, sebentar. Nah, yang harusnya kita pelajari sekarang ini virtual meeting ya. Ya udah disiapkan sayang dari kemarin ya, sayang banget ini. Nanti Bu Yuli akan tetap berusaha ya untuk Zoom-nya akan tetap ditanyakan mengenai perangkatnya karena waktu tahun kemarin tidak seperti ini ya. Oke, ini penaksiran ya yang tadi Bu Yuli jelaskan ya. Nah, itu udah salah ya. Oke, pecahan. Nah, ini untuk pecahannya ya. Pecahan seperti ini ya, ada berapa jumlah apel di samping. Terus apa yang akan terjadi jika apel tersebut dipotong ya. Ini berarti karena dibagi menjadi 2 dengan bagian yang sama, maka ditulis menjadi 1/2. Oke. Nah, jadi pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Nah, ini ada angka di atas dengan di bawah. Kalau misalnya yang di atas kita sebutnya pembilang dan yang di bawahnya itu sebagai penyebut. Nah, seperti ini saya. Ini 1 berarti utuh, ini 1/2, ini 1/2 ya, ini 1/4 karena kan ininya ada 4 bagian sama bagiannya ya, sama potongannya. Ini juga sama ya. Nah, kalau 1/4, nah seperti ini 1/4 yang di sininya ya. 2/4 seperti ini ya. 3/4 seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kemudian 2/6
ini 3/6, ini 5/6 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, pecahan senilai. Pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Seperti apa sih kira-kira? Nah, ini perhatikan gambar berikut. Pizza dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Kalau misalnya bagiannya tidak sama, itu berarti tidak bisa disebut pecahan, tidak bisa masuk ke dalam pecahan ya, karena ukurannya tidak sama, berarti harus sama besarnya ya. Nah, ini menjadi 8 bagian, jadi 1 dibagi 8, berarti 1/8 bagian ya. Nah, ini kalau dibagi 4 bagaimana? Nah, berarti kan ini ukurannya lebih besar ya, tapi potongan yang lebih banyak yang ini dong pastinya ya. Nah, ini 1/4 ya, berarti dibagi menjadi 4 bagian. Oke, ini 2/8 ya. Nah, ini ada 2 dari 8 potong ini. Nah, kalau misalnya ini kalau misal segini ya, maksudnya 1/8 ditambah 1/8 ya, jadi 2/8. Nah, ini kalau misalnya untuk pecahan senilai ini menjadi 1/4. Bagaimana Ibu menjadi 1/4? Kita lihat. Nah, untuk pecahan senilai dapat ditentukan menggunakan gambar seperti di samping. 1/2, 1/2 sama dengan 1 ya. 1/3, 1/3, 1/3 sama dengan 1. Nah, seperti ini nanti bisa kalian lihat ya, Bu Yuli akan posting di Google Classroom-nya ya. Ini yang paling bawah ini menjadi banyak sekali ya dibaginya ya, tapi tetap menjadi ukurannya sama ya. Oke, pecahan 1/4 sama besar dengan pecahan 2/8. Ibu itu bagaimana? 1/8 tambah 1/8 sama dengan 2/8. Pecahan 1/4 juga sama besar dengan pecahan 3/12 ya. Di sini 1/12 tambah 1/12 tambah 1/12 sama dengan 3/12. Hal ini menunjukkan bahwa 1/4 senilai dengan 2/8 dan 3/12, atau dapat ditulis 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Nah, untuk yang 2/8 menjadi 1/4 itu ya berarti dengan cara itu dibagi ya. Berarti 2-nya dibagi menjadi 2 berarti menghasilkan 1. 8-nya dibagi 2 menjadi 4, jadi 1/4. Nah, Ibu bagaimana dengan yang 3? Berarti 3/12 ya. Berarti 3-nya dibagi 3 menjadi 1 ya. Kemudian itu yang 12-nya dibagi menjadi dibagi 3 berarti menjadi 4, berarti 1/4. Begitupun yang 3/12 ya. Maaf, 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini nanti bisa dibaca, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Ini pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Ada yang dengan cara dibagi, ada yang dengan cara dikali. Kalau dibagi itu berarti pecahan sederhana ya. Oke, nah kita lihat 6/12 ya. Itu 6/12 dibagi 2. Berarti pembilangnya dengan penyebutnya dibagi sama ya. Sama-sama dibagi 2. Itu 3/6. Nah, kemudian yang keduanya bagaimana dengan dibagi 3? 6 dibagi 3 sama dengan 2, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, jadi untuk pecahan senilai 6/12 itu senilai dengan 3/6 dan 2/4. Kemudian pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Itu 6/12, 6 dikali 2 sama dengan 12/24. Ya, kalau misalnya Ibu aku mau dikali 4, boleh. 6 dikali 4 ya berarti 12 dikali 4. Boleh. Ibu aku mau dikali 3 aja, boleh. Berarti 6 dikali 3 berarti 12 kali 3, harus sama. Ini kebetulan 6 kali 5, 12 kali 5. Jadi 6 kali 5 30, 12 kali 5 60. Ya. Nah, kemudian 3/6 ya, 2/4, 12/24, 30/60 senilai dengan 6/12. Oke ya.
Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama, hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Nah, ini ya. Nah, boleh dibaca lagi ya. Oke. Nah, ini 20/24 dibagi sama-sama 2 ya. 20 bagi 2, 24 dibagi 2 sama dengan 10 ya per 12. Oke. 10/12 ternyata masih dapat dibagi lagi, maka misalnya 10 dibagi 2, 12 dibagi 2, jadi 5/6. Nah, setelah 5/6 sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 56. Oke, terima kasih. Nanti yang keduanya Bu Yuli akan menyampaikan yang bahasa Indonesia ya.